Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan saya ucapkan selamat kepada anak-anakku kelas 10 untuk bergabung dengan Bapak Budi Gunawan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 untuk SMK, SMA, MA, dan sederajat. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berjumpa kembali tanpa kurang suatu apa. Anak-anakku, pada pagi hari ini masih berkaitan dengan bab 1, yaitu hakikat bangsa dan negara pada pertemuan kedua. Indikator yang diharapkan dalam pertemuan kedua ini yang pertama adalah mendeskripsikan fungsi dan tujuan negara. Untuk yang kedua, menganalisis bentuk negara dan bentuk kenegaraan. Untuk yang ketiga, menguraikan pengertian negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang keempat, mendeskripsikan fungsi negara kesatuan negara Republik Indonesia. Sedangkan yang kelima, menganalisis tujuan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk Anda amati, itu peta konsep ada di hadapan anak-anakku semua. Pada materi pertama kita akan membahas masalah fungsi dan tujuan negara. Yang pertama adalah fungsi, yang kedua adalah tujuan, kemudian yang ketiga adalah paham tentang tujuan negara. Sedangkan untuk materi yang kedua kita akan berbicara masalah bentuk negara, yaitu ada dua, bentuk negara kesatuan dan bentuk negara serikat. Bentuk kenegaraan yang akan kita bahas itu adalah koloni, yang kedua adalah protektorat, yang ketiga adalah mandat, yang keempat adalah trustee, yang kelima adalah dominion, yang keenam adalah uni. Kemudian setelah itu kita akan membahas masalah pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkaitan dengan fungsi dan tujuan NKRI. Kemudian semangat kebangsaan, yaitu kita akan membahas masalah nasionalisme dan patriotisme. Baiklah, kita langsung saja kepada poin materi yang pertama. Di pertemuan kedua ini, pada urutan yang ketiga melanjutkan dari pertemuan pertama. Hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan. Yang pertama, A. Fungsi negara. Fungsi negara minimal itu satu sebagai stabilisator atau yang disebut dengan law and order. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga, mengusahakan pertahanan dan menjaga serangan dari luar. Yang keempat, menegakkan keadilan. Menurut ahli Charles A. Merriam, mengatakan bahwa fungsi negara itu yang pertama adalah keamanan ekstern atau eksternal. Yang kedua adalah ketertiban intern atau internal. Yang ketiga adalah keadilan. Fungsi yang keempat adalah menciptakan kesejahteraan umum. Sedangkan yang kelima adalah menciptakan kebebasan. Kemudian, menurut ahli yang lain, yaitu Montesquieu, fungsi negara mencakup 3 tugas pokok yang disebut dengan trias politika, yaitu fungsi legislatif, membuat undang-undang, yang kedua adalah fungsi eksekutif, melaksanakan undang-undang, yang ketiga fungsi yudikatif, yaitu pengawasan pelaksanaan undang-undang. Sedangkan Goodnow mengatakan fungsi negara ada dua. Yang pertama adalah policy making, yaitu kebijakan negara untuk waktu tertentu untuk seluruh masyarakat. Sedangkan yang kedua adalah policy executing, yaitu kebijaksanaan yang dilaksanakan untuk tercapainya policy making. Muhammad Kusnardi SH, fungsi negara ada dua, yaitu satu, menjamin ketertiban atau yang disebut dengan law and order. Yang kedua, mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tugas negara secara umum
yaitu yang pertama adalah tugas esensial, artinya bahwa ini tugas yang dilakukan hampir semua negara di seluruh dunia, yaitu mempertahankan negara sebagai organisasi politik yang berdaulat. Tugas ini menjadi tugas negara, memelihara perdamaian, ketertiban, dan ketentraman dalam negara serta melindungi hak milik dari setiap orang. Dan tugas eksternal yaitu mempertahankan kemerdekaan negara. Di satu sisi, secara umum bahwa tugas yang kedua adalah tugas fakultatif. Tugas fakultatif ini negara diselenggarakan oleh negara untuk dapat memperbesar kesejahteraan umum, baik moral, intelektual, sosial, maupun ekonomi. Misalnya memelihara kesejahteraan fakir miskin, kesehatan, dan pendidikan rakyat. Pandangan lain tentang tugas negara yaitu mengendalikan dan mengatur gejala kekuasaan sosial yang bertentangan satu dengan lainnya agar tidak membahayakan. Yang kedua, mengorganisasikan dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan ke arah tercapainya tujuan dan masyarakat seluruhnya. Tujuan negara. Tujuan masing-masing negara sangat dipengaruhi oleh tata nilai sosial budaya, kondisi geografi, sejarah terbentuknya, serta politik dari penguasa yang bersangkutan. Pada umumnya suatu negara didirikan dengan tujuan untuk 1. Menciptakan kesejahteraan. 2. Mewujudkan ketertiban dan ketentraman semua rakyat yang menjadi bagiannya. Pandangan ahli tentang tujuan negara. Yang pertama adalah ajaran Plato. Negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia sebagai perseorangan atau individu dan sebagai makhluk sosial. Ajaran negara kekuasaan yang disampaikan oleh Machiavelli dan Sangyang, negara bertujuan untuk memperluas kekuasaan semata-mata. Yang ketiga, ajaran teokrasi atau kedaulatan Tuhan. Tujuan negara untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan, yang disampaikan oleh Thomas Aquinas dan Agustinus. Ajaran negara hukum. Negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman kepada hukum. Ini disampaikan oleh Immanuel Kant. Sedangkan yang kelima adalah negara kesejahteraan atau yang disebut dengan welfare state. Tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Teori ini disampaikan oleh Mr. Cronenberg. Teori fasisme. Kata fasisme berasal dari kata fascio, yang artinya kelompok politik. Muncul istilah fascio de combattimento atau barisan tempur yang dipraktikkan di Italia pada zaman B. Mussolini pada 1983 hingga sampai 1945. Pandangan fasisme, negara bukan ciptaan rakyat, melainkan ciptaan orang kuat. Negara wajib menggembleng dan mengisi jiwa rakyat secara totaliter, diktatorial, dan nasionalisme. Ciri-ciri negara fasis. A. Ditandai oleh kediktatoran satu partai yang kaku. B. Adanya penindasan terhadap oposisi. C. Menganut paham nasionalisme yang sempit. D. Seluruh aspek kehidupan warga negara diatur, dikontrol, dan dikendalikan secara ketat oleh pemerintah fasis yang sentralistis. E. Moralitas sering diabaikan demi mencapai tujuan negara fasis. F. Pengaturan perekonomian sangat sentralistis. G. Tujuan negara fasis adalah imperium dunia. Pemimpin bercita-cita untuk mempersatukan semua bangsa di dunia menjadi satu negara atau kekuatan bersama. Teori individualisme.
Individualisme dalam arti luas adalah perjuangan menuju kebebasan atau liberalisme. Negara hanya berfungsi sebagai penjaga malam. Dalam arti ekonomis bahwa kebebasan dalam kehidupan ekonomi tidak boleh dibatasi oleh pemerintah atau masyarakat. Dalam arti politis, negara ada untuk individu, bukan individu untuk negara. Teori sosialisme. Sosialisme menentang kemutlakan milik pribadi dan menyokong pemakaian milik pribadi tersebut untuk kesejahteraan umum. Sosialisme sebagai tahap transisi menuju komunisme. Pada tahap komunisme, hak milik pribadi, kelas-kelas, dan negara benar-benar dihapus. Sarana produksi dimiliki secara bersama-sama negara tanpa kelas. Persamaan dan perbedaan antara sosialisme dan komunisme. Persamaan sosialisme dan komunisme adalah negara mempunyai hak campur tangan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Hal ini dilakukan demi tercapainya tujuan negara, yaitu memberi kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan merata bagi setiap anggota masyarakat. Perbedaan sosialisme pada poin A. Negara masih mengakui hak milik pribadi atas alat produksi terbatas. Sedangkan komunisme pada poin A, negara melakukan hak milik pribadi atas alat produksi. Sosialisme pada poin B, untuk menciptakan kesejahteraan bersama, negara menggunakan cara-cara damai. Pada komunisme B, untuk menciptakan kesejahteraan bersama secara revolusioner, negara menghalalkan segala cara. Sosialisme C, keberadaan negara diperlukan untuk selama-lamanya, sedangkan komunisme C, keberadaan negara hanya sementara waktu diperlukan. Teori integralistik. Paham integralistik beranggapan bahwa negara didirikan bukan hanya untuk kepentingan perorangan atau golongan tertentu saja, tetapi juga untuk kepentingan seluruh masyarakat negara yang bersangkutan. Paham integralistik Indonesia pertama kali dikemukakan oleh Profesor Dr. Supomo. Merupakan aliran pemikiran yang paling sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang kekeluargaan. Gagasan ini kemudian menjadi dasar terbentuknya tujuan negara Republik Indonesia seperti termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. Bentuk negara. Jika ditinjau dari sifat hubungan dan cara pengelolaan suatu negara baik ke dalam maupun keluar, maka dapat dibedakan antara bentuk negara dan bentuk kenegaraan. Perihal bentuk negara. Pengertian, apabila hubungan atau ikatan itu merupakan suatu negara. Contoh, negara kesatuan, negara serikat. Perihal bentuk kenegaraan, pengertiannya adalah apabila hubungan atau ikatan itu tidak merupakan suatu negara. Contoh, perserikatan negara, daerah, mandat, dan lain-lain. Bentuk negara ada dua. Yang pertama, negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara merdeka dan berdaulat yang pemerintahannya diatur oleh pemerintah pusat. Negara kesatuan ada sentralisasi dan desentralisasi. Negara serikat yaitu merupakan bentuk gabungan beberapa negara bagian yang tidak berdaulat, yang menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah pusat yang menyangkut kepentingan bersama dalam beberapa urusan. Pemerintah pusat, negara serikat, pemegang kedaulatan, keluar, berperan terhadap negara bagian. Di sana ada negara bagian A, negara bagian B, dan negara bagian C. Pada negara serikat, jabatan kepala negara bagian antara lain disebut gubernur.
Ini contohnya adalah seperti Amerika Serikat dan Australia. Sedangkan negara Indonesia pernah menggunakan istilah negara Indonesia Serikat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Bentuk kenegaraan. Pemerintah pusat Perserikatan Negara kurang berperan terhadap negara anggota, hanya merupakan lambang, di mana negara anggota A, negara anggota B, negara anggota C, perserikatan negara. Konfederasi merupakan gabungan beberapa negara yang anggotanya masing-masing berdaulat penuh baik ke dalam maupun keluar. Ikatan tersebut dibuat atas dasar perjanjian baik tentang politik luar negeri, pertahanan, dan sebagainya. Bentuk-bentuk kenegaraan yang akan kita bahas yang pertama adalah koloni. Koloni adalah suatu negara yang menjadi jajahan negara lain. Hal penting dalam negara koloni semua diatur oleh negara yang menjajah. Jadi yang memiliki kewenangan soal urusan politik, hukum, dan pemerintahan adalah negara penjajah. Namun sekarang sudah tidak ada negara yang seperti ini. Dahulu Indonesia pernah menjadi negara koloni karena dijajah oleh Belanda. Untuk yang kedua, kita akan membahas masalah protektorat. Protektorat merupakan suatu negara yang berada di bawah lindungan negara lain yang kuat. Biasanya negara yang dilindungi tidak dianggap merdeka dan berdaulat. Hal-hal yang berkaitan dengan hubungan ke luar negeri dan pertahanan negara diserahkan pada negara pelindungnya. Jenis protektorat ini ada dua. Yang pertama adalah protektorat kolonial, yaitu protektorat yang menyerahkan urusan hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, serta dalam negeri pada negara pelindungnya. Yang kedua, protektorat internasional, yaitu protektorat yang masih tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Contoh negaranya adalah Brunei Darussalam sebelum merdeka adalah negara protektorat dari Inggris. Untuk selanjutnya kita akan membahas bentuk kenegaraan mandat. Mandat merupakan negara yang sebelumnya merupakan jajahan dari negara-negara yang kalah perang dunia ke-1. Negara ini berada di bawah perlindungan negara-negara yang menang perang dengan pengawasan Dewan Mandat LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Contoh negara yang menganut bentuk kenegaraan mandat adalah Lebanon, Palestina, Kamerun. Truste atau perwalian. Truste atau perwalian adalah negara jajahan dari negara-negara yang kalah perang dalam Perang Dunia II. Tujuan sistem perwalian adalah agar wilayah tersebut bisa maju dan membentuk pemerintahannya sendiri. Contoh negara yang pernah berada dalam perwalian PBB adalah Papua Nugini dan Mikronesia. Selanjutnya kita akan membahas dominion. Dominion. Negara dominion merupakan negara yang sebelumnya jajahan Inggris. Kemudian negara tersebut merdeka dan berdaulat dan mengakui raja atau ratu Inggris sebagai lambang persatuan. Negara-negara dominion tergabung dalam the British Commonwealth of Nations atau negara-negara persemakmuran Inggris. Negara-negara dominion memiliki kemerdekaan dan kedaulatan penuh baik ke dalam maupun ke luar negeri. Contoh negara-negara persemakmuran adalah Selandia Baru, Malaysia, Kanada. Selanjutnya kita membahas masalah uni. Uni adalah gabungan dua atau lebih negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu kepala negara yang sama. Jenis uni ini ada dua. Yang pertama adalah uni personil
atau personal union, yaitu gabungan antara dua negara yang kebetulan mempunyai raja yang sama sebagai kepala negara. Yang kedua, uni politik atau political union, yaitu negara yang dibentuk dari negara-negara yang lebih kecil. Uni politik bisa juga disebut juga dengan uni legislatif. Masing-masing dari negara dapat bergabung dan membagi urusan pemerintahan dan politik bersama. Gabungan negara yang diakui secara internasional sebagai kesatuan politik tunggal. Contoh yang pernah menjadi negara uni adalah Uni Austria-Hungaria pada tahun 1867 hingga sampai 1918. Kita lanjutkan materi. Pengertian NKRI. NKRI adalah negara kepulauan yang terbentang pada 06,080 lintang utara sampai 11,150 derajat lintang selatan dan 94,450 menuju ke 141,50 bujur timur yang diapit oleh dua benua Asia dan Australia serta dua samudra Indonesia dan Samudra Pasifik. Tonggak sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pertama adalah berdirinya Budi Utomo yang disebut sebagai tonggak perintis. Yang kedua, lahirnya Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang disebut sebagai tonggak penegas. Kemudian pada tahapan yang ketiga, diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tonggak pendobrak. Fungsi dan tujuan Negara Republik Indonesia. Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai pengatur kehidupan dan dalam negara untuk menciptakan tujuan-tujuan negara. Fungsi negara secara umum mencakup sebagai stabilisator. 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang ketiga, mengusahakan pertahanan untuk menangkal kemungkinan serangan dari luar. Menegakkan keadilan. Tujuan negara ditunjukkan untuk mengarahkan segala kegiatan dan sekaligus menjadi pedoman dan penyusunan dan pengendalian alat kelengkapan negara serta kehidupan rakyatnya. Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa fungsi negara sekaligus merupakan tujuan negara yang ingin dicapai sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi dan sekaligus tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu mencakup 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Semangat nasionalisme dan patriotisme. Yang pertama, nasionalisme adalah paham kebangsaan yang tumbuh karena adanya perasaan senasib dan sejarah serta kepentingan untuk hidup bersama. Yang kedua, sebagai suatu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, dan maju di dalam suatu kesatuan bangsa dan negara serta cita-cita bersama guna mencapai, memelihara, dan mengabdikan identitas, persatuan, kemakmuran, dan kekuatan atau kekuasaan negara bangsa yang bersangkutan. Manifestasi paham nasionalisme itu 1. Kesadaran seseorang bahwa dirinya merupakan anggota atau warga negara bangsanya. Yang kedua, kebanggaan seseorang akan negara bangsanya. Yang ketiga, kecintaan seseorang akan negara bangsanya. Yang keempat, kesetiaan dan ketaatan seseorang terhadap negara bangsanya. Yang kelima, perjuangan seseorang bagi kepentingan negara bangsanya.
Yang keenam, kerelaan berkorban bagi negara bangsanya. Nasionalisme dibedakan menjadi dua. Nasionalisme dalam arti sempit, yaitu perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang tinggi atau berlebih-lebihan, sehingga memandang bangsa lain lebih rendah, atau yang disebut dengan Calvinisme. Yang kedua dalam arti luas, yaitu perasaan cinta atau bangga terhadap tanah air dan bangsanya sendiri, dengan tetap menghormati bangsa lain karena merasa sebagai bagian dari bangsa lain di dunia. Semangat nasionalisme merupakan semangat sikap yang bersumber dari perasaan cinta kepada tanah air dan bangsa, sehingga menimbulkan sikap gagah, berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Implementasi patriotisme dapat dilaksanakan pada masa darurat, perang, perjuangan melawan penjajah dalam mewujudkan kemerdekaan dan kedaulatan. Pada masa damai, yaitu pasca kemerdekaan, mampu meningkatkan kemampuan diri, memelihara persatuan, dan lain-lain. Penerapan semangat kebangsaan merupakan kesadaran budi yang mendorong orang rela menyerahkan kesetiaan tertinggi kepada bangsa dan atau negara bangsa. Yang kedua, di Indonesia, awal semangat kebangsaan dipelopori oleh antara lain oleh Dr. Sutomo, Dr. Wahidin Sudirohusodo, yang ditandai lahirnya Budi Utomo, dengan tujuan mencerdaskan bangsa berdasarkan kesadaran, tekad, dan upaya untuk maju atas dasar falsafah dan wawasan yang bersumber pada kepribadian Nusantara. Semangat kebangsaan adalah kekuatan yang terpokok dari setiap ideologi yang ada di dunia. Semangat kebangsaan antara lain dapat diterapkan dengan keteladanan, merupakan sikap dan perilaku yang patuh dicontoh karena perkataan dan perbuatan. Pewarisan merupakan cara atau proses dalam menurunkan, memberikan sesuatu kepada pihak lain. Yang ketiga, ketokohan merupakan sosok yang terkenal dan disegani karena pengaruhnya sangat besar di masyarakat. Cara menanamkan semangat kebangsaan yang pertama adalah menyampaikan sejarah para pahlawan dalam mempertahankan negara bangsanya atau dalam memperjuangkan eksistensi negara bangsanya. Yang kedua, menyampaikan gambaran tentang kebolehan dan kehebatan negara bangsa Indonesia. Yang ketiga, menyampaikan berbagai tantangan negara bangsa yang perlu diwaspadai dan diantisipasi dengan tindakan-tindakan tertentu. Demikianlah anak-anakku materi yang telah kita bahas bersama pada pertemuan kali ini. Minggu depan kita akan mengadakan penilaian harian ke-1 dari materi seluruh bab 1 hakikat bangsa dan negara. Kemudian juga jangan lupa hari ini ada tugas untuk dikerjakan dengan baik-baik, tepat waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak sengaja. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat pagi anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.